Salam, selamat pagi, selamat hari Minggu, jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Patutlah kita mempersembahkan puji dan syukur serta rasa terima kasih kita kepada Tuhan Yesus Allah kita yang Maha Kuasa atas kasih dan penyertaan-Nya di dalam kehidupan kita masing-masing, sehingga saat ini kita diberi kesempatan untuk beribadah, memuji dan memuliakan Tuhan. Walaupun saat ini ibadah ini kita laksanakan di rumah kita masing-masing oleh karena COVID-19. Marilah kita terus berdoa kepada Tuhan supaya COVID ini boleh berlalu. Pelayan firman hari ini, Nona Dina Aryono, Sarjana Teologia, bersama seluruh majelis Jemaat Eklesia Poso mengucapkan selamat beribadah kepada seluruh warga jemaat. Dengan harapan firman Tuhan yang kita akan dengarkan sebentar menjadi penguatan bagi kita sekalian. Dengan ucapan selamat beribadah serta menyambut pelayanan firman, disilakan jemaat berdiri. Kita menyanyi PKG nomor 12, bait 1 dan 2. Kita masuk rumahnya. PKG nomor 12, ayat 1 dan 2, kita masuk rumahnya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus, menyembah Kristus Tuhan. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepada Kristus, menyembah Kristus Tuhan. Kita teduh di hadapan Allah, kita tabiskan ibadah ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Tuhan beserta dengan kita. Amin. Amin. Jemaat disilakan duduk. Kita akan masuk dalam pembacaan nats pembimbing. Nats pembimbing dalam ibadah minggu pada saat ini diambil dari Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai ayat yang ke-40. Demikian dikatakan firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Jemaat yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan masuk di dalam doa pengakuan dosa. Marilah dengan rasa sesal dan malu
serta dengan kerendahan hati kita mengaku dosa-dosa kita kepada Allah, kita berdoa. Ya Bapa Maha Kudus yang penuh pengasihan, kami mengaku kepadamu bahwa kami telah bersalah dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan maupun dalam kegagalan kami untuk berbuat baik. Segala kekurangan kami sebagai orang percaya, kelemahan iman dan ketidaksetiaan, pelanggaran dan kelalaian kami mengaku kepadamu. Jemaat, Tuhan kasihanilah kami. Segala kekurangan kami sebagai jemaat-Mu yang telah Engkau kuduskan di dunia ini, salah paham dan kekurangan pengharapan, pementingan diri dan perselisihan di antara kami mengaku kepadamu. Jemaat, Kristus kasihanilah kami. Segala kekurangan kami sebagai gereja yang telah Kau utus ke dalam dunia ini, ketidaksetiaan dan ketertutupan, ketidakjelasan dalam kesaksian kami mengaku kepadamu. Jemaat, Tuhan kasihanilah kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa, bebaskanlah kami dari dosa-dosa, dan baharuilah hidup kami dalam Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Allah Bapa kita telah mendamaikan isi dunia ini dengan dirinya sendiri melalui Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Sebab itu, biarlah kita juga diperdamaikan sama sendiri dengan saling mengampuni, serta mengambil bagian dalam damai sejahtera Tuhan. Mari bernyanyi dari pelengkap Kidung GKST nomor 50, Seperti yang Kau ingini. Pelengkap Kidung GKST nomor 50, Seperti yang Kau ingini. Dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupmu yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Bapak Ibu yang kekasih, bersama kita akan mendengarkan amanat hidup baru. Karena itu dipersilakan jemaat berdiri. Mari bersama kita membuka Injil Yohanes pasal 15. Injil Yohanes pasal 15
ayat 12 sampai ayat 14. Demikian firman Tuhan. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Demikian firman Tuhan. Mari bersama kita menyambut amanat hidup baru ini dengan melakukan pelengkap Kidung GKST nomor 195, Kasih-Mu Tiada Duanya. Pelengkap Kidung GKST nomor 195, Kasih-Mu Tiada Duanya. Di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Sungguh tiada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, dipersilahkan kita duduk kembali. Tiba saatnya kita akan masuk dalam pemberitaan firman dalam ibadah minggu pada saat ini. Kita siapkan hati dan pemikiran kita untuk merenungkan firman Allah yang akan menuntun perjalanan kehidupan kita. Karena itu kita siapkan diri dan hati kita, mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Bapa di dalam kerajaan sorga. Tuhan pemilik kehidupan kami yang terus memberkati, memelihara, bahkan menggembalakan kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kalau pada saat ini kami boleh ada di hari terakhir bulan Februari tahun 2021. Semuanya karena kasih dan juga anugerah Tuhan yang terus setia menuntun perjalanan kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk suka dan duka, tawa dan tangis yang Tuhan pakai untuk mendewasakan iman kami. Terima kasih kalau benar nyata penyertaan Tuhan itu masih terus kami rasakan untuk selalu menopang perjalanan kehidupan kami, manusia yang penuh dengan keterbatasan dan juga kelemahan ini. Karena itu ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu, kami berterima kasih kepadamu, karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini ya Tuhan,
melengkapi sukacita iman di hari Minggu ini. Kami hendak membaca merenungkan firman Allah yang akan menuntun perjalanan kehidupan kami, yang terus akan menyertai kehidupan kami untuk dapat setia melakukan kehendak firman Tuhan ini dalam keseharian kami. Karena itu ya Tuhan, hikmat-Mu kami perlukan, pertolongan Roh Kudus kami butuhkan untuk menuntun kami, supaya kami mampu memahami firman ini. Juga secara khusus kami boleh menjadi pelaku firman yang taat, yang setia, yang berkenan bagi Tuhan, sehingga kami dapat mencerminkan bagaimana sesungguhnya pribadi Yesus Kristus dalam diri kami sebagai orang percaya. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami telah sedia untuk membaca dan juga merenungkan firman-Mu. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini pembacaan firman diambil dari Perjanjian Lama. Ayub pasal yang ke-6. Ayub pasal yang ke-6, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-30. Demikian firman Tuhan dari Ayub pasal 6, ayat 1 sampai 30. Ayub kecewa terhadap sahabat-sahabatnya. Lalu Ayub menjawab, hendaklah kiranya kekesalan hatiku ditimbang dan kemalanganku ditaruh bersama-sama di atas neraca. Maka beratnya akan melebihi pasir di laut. Oleh sebab itu tergesa-gesalah perkataanku. Karena anak panah dari Yang Maha Kuasa tertancap pada tubuhku, dan racunnya diisap oleh jiwaku. Kedahsyatan Allah seperti pasukan melawan aku. Meringkiklah keledai liar di tempat rumput muda, atau melengukah lembu dekat makanannya? Dapatkah makanan tawar dimakan tanpa garam? Atau apakah putih telur ada rasanya? Aku tidak sudi menjamahnya. Semuanya itu makanan yang memualkan bagiku. Kiranya terkabul permintaanku, dan Allah memberi apa yang kuharapkan. Kiranya Allah berkenan meremukkan aku. Kiranya Ia melepaskan tangannya dan menghabisi nyawaku. Itulah yang masih merupakan hiburan bagiku. Bahkan aku akan melompat-lompat kegirangan di waktu kepedihan yang tak kenal belas kasihan. Sebab aku tidak pernah menyangkal firman Yang Maha Kudus. Apakah kekuatanku sehingga aku sanggup bertahan? Dan apakah masa depanku sehingga aku harus bersabar? Apakah kekuatanku seperti kekuatan batu? Apakah tubuhku dari tembaga? Bukankah tidak ada lagi pertolongan bagiku dan keselamatan jauh daripadaku? Siapa menahan kasih sayang terhadap sesamanya, melalaikan takut akan Yang Maha Kuasa? Saudara-saudaraku, tidak dapat dipercaya seperti sungai, seperti dasar daripada sungai yang mengalir lenyap, yang keruh karena air beku, yang di dalamnya salju menjadi cair, yang surut pada musim kemarau, dan menjadi kering di tempatnya apabila kena panas. Berkeluk-keluk jalan arusnya, mengalir ke padang tandus, lalu lenyap. Kafilah dari Tema mengamatnya mati, dan rombongan dari Syeba mengharapkannya. Tetapi mereka kecewa, karena keyakinan mereka tertipu setibanya di sana. Demikianlah kamu sekarang bagiku, ketika melihat yang dahsyat, takutlah kamu. Pernahkah aku berkata, berilah aku sesuatu, atau berilah aku uang suap dari hartamu? Atau luputkanlah aku dari tangan musuh, atau tebuslah aku dari tangan orang lalim? Ajarlah aku, maka aku akan diam, dan tunjukkan kepadaku dalam hal apa aku tersesat. Alangkah kokohnya kata-kata yang jujur, tetapi apakah maksud celaan dari pihakmu itu? Apakah kamu bermaksud mencela perkataan? Apakah perkataan orang yang putus asa dianggap angin? Bahkan atas anak yatim kamu membuang undi, dan sahabatmu kamu perlakukan sebagai barang dagangan. Tetapi sekarang berpalinglah kepadaku, aku tidak akan berdusta di hadapanmu. Berbaliklah, janganlah terjadi kecurangan.
Berbaliklah, aku pasti benar. Apakah ada kecurangan pada lidahku? Apakah langit-langitku tidak dapat membeda-bedakan bencana? Demikian pembacaan firman. Yesus bersabda, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan memuji Tuhan dari pelengkap Kidung GKST nomor 59. Tuhan, penuhiku dengan firman-Mu. Pelengkap Kidung GKST nomor 59. Tuhan, penuhiku dengan firman-Mu. Penuhiku dengan firman-Mu, Tuhan, penuhiku dengan firman-Mu. Hidupku bagai bejana, ku bawa ke sungai-Mu. Tuhan, penuhiku dengan firman-Mu. Bapak Ibu yang kekasih di dalam nama Tuhan, sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, persekutuan Bapak, persekutuan perempuan, pemuda, remaja, dan sekolah minggu, saya menyapa kita dengan ungkapan Shalom. Selamat kita berjumpa, bertemu dalam kasih dan kemurahan Tuhan yang terus menuntun perjalanan kehidupan kita, sehingga kita boleh ada di hari terakhir, tanggal 28 di bulan 2 tahun 2021. Bapak Ibu yang terkasih, sekalipun kita beribadah di rumah kita masing-masing, kita masih mengikuti protokol kesehatan yang ada, namun tidak mengurangi sukacita dan makna ibadah yang kita lakukan pada saat ini. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sudah jatuh tertimpa tangga pula. Demikian diibaratkan kehidupan Ayub yang kehilangan harta benda, bahkan orang yang sangat dikasihinya, yaitu anak-anaknya. Dan itu membuat Nabi Ayub mengalami depresi yang sungguh luar biasa, mengalami tekanan hidup yang sangat berat, yang mungkin jika diperhadapkan pada diri kita, tentu kita tidak akan pernah mampu. Harta kita hilang, anak-anak kita diambil oleh Tuhan. Akan sangat berat jika penderitaan itu ditambah lagi dengan begitu banyak cibiran, begitu banyak cemoohan, bahkan penyalahan kepada diri Ayub. Oleh karena itu, bisa kita bayangkan bagaimana kondisi keadaan yang dialami oleh Nabi Ayub pada saat itu. Tentu dia mengalami tekanan psikis atau kejiwaan yang sungguh hebat dan luar biasa. Apa yang akan kita rasakan jika masalah hidup yang menimpa kita cukup berat, lalu kemudian sahabat kita menyalahkan kita karena kitalah, maka malapetaka itu menghampiri kita. Tentu kita akan sakit hati, kita akan marah, kita akan kecewa. Mengapa kita dipersalahkan oleh malapetaka, oleh penderitaan, oleh masalah, bahkan pergumulan yang harus kita alami? Bukannya menopang, menolong, tetapi justru menyalahkan
Nah, itulah realita kehidupan yang harus dialami oleh Nabi Ayub pada saat itu. Ketika dia ada di masa-masa sulit hidupnya, menderita karena berbagai tekanan kehidupan, bahkan penderitaan yang harus dia alami, kemudian sahabat-sahabatnya datang, bukan untuk menghibur, bukan untuk menguatkan, bukan untuk menopang dia, tetapi justru mau menyalahkan dia. Sungguh sangat disesali. Begitu berat pergumulan yang dihadapi oleh Ayub. Nah, di saat dia membutuhkan tempat berbagi, tempat bercerita, tempat mengeluh, butuh sandaran untuk menceritakan segala bentuk pergumulan, persoalan, masalah hidupnya, dia justru disalahkan bahwa semua penderitaan karena Ayub. Elifas, Bildad, dan Sofar memperkatakan yang tidak benar tentang Allah, sehingga Allah juga murka terhadap mereka. Tetapi ternyata Ayub juga memiliki seorang sahabat yang memperkatakan tentang kebenaran, yaitu Elihu. Sekalipun usianya yang masih muda, tetapi Elihu menunjukkan kedewasaannya dalam berpikir dan berkata-kata. Dia memperkatakan kebenaran tentang Allah, dan sungguh hal yang patut dicontoh dan sangat luar biasa. Beban Ayub pada saat itu nampak berkurang. Ternyata masih ada yang mempedulikannya, ternyata masih ada yang mengasihinya, dan dia nampak lega karena masih ada orang yang benar-benar menyayanginya. Persekutuan ibadah yang terkasih di dalam nama Tuhan, realita kehidupan kita pada saat ini kurang lebih sama seperti realita kehidupan yang dialami oleh Nabi Ayub. Di saat kita menderita, di saat kita bergumul, di saat kita susah, ada dalam masa-masa sulit kehidupan ini, justru orang-orang terdekat yang dekat dengan kita justru yang akan mempersalahkan kita. Bukannya datang untuk menghibur, bukannya datang untuk menopang, tetapi justru mencela kita. Nah, Bapak Ibu, sebuah ilustrasi akan saya ceritakan tentang sepasang suami istri yang memiliki seekor keledai. Mereka akan mengadakan perjalanan menuju ke suatu tempat dan menggunakan keledai tersebut. Mereka berdua menunggangi keledai itu, dan ketika sampai di pertengahan jalan, mereka bertemu dengan seseorang, dan orang itu berkata, betapa malangnya keledai itu. Keledai itu sangat lemah, tetapi ditunggangi oleh dua orang dewasa. Maka berpikirlah sepasang suami istri ini. Lantas kemudian sang suami turun. Dia membiarkan sang istri untuk menunggangi keledainya sendirian, sembari melanjutkan perjalanan. Ketika mereka melanjutkan perjalanan, bertemu lagi mereka dengan seseorang. Dan orang itu berkata, suami takut istri. Istri yang ada di atas keledai, sementara dia dengan bodohnya berjalan. Akhirnya sang suami berpikir, dan dia tidak mau dikatakan suami takut istri. Maka dia menurunkan istrinya dan bergantian dia yang naik di atas keledai tersebut. Ketika mereka berjalan, mereka bertemu lagi dengan seseorang, dan orang itu berkata, sungguh istri yang tidak takut dan tidak taat pada suami. Akhirnya mereka kembali berpikir, dan mereka sepakat untuk berjalan bersama dan membiarkan keledai itu tanpa tunggangan. Dan akhirnya mereka berjalan, mereka mengikat keledai itu di tangan mereka. Lantas kemudian mereka melanjutkan perjalanan. Setibanya mereka hampir tiba di tempat tujuan, mereka bertemu dengan seseorang, dan orang itu mengatakan, betapa bodohnya kalian berdua, punya keledai tetapi tidak ditunggangi. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, dari ilustrasi ini mari kita belajar bahwa bagaimanapun kehidupan kita,
Apapun yang kita lakukan benar atau salah, itu pasti akan menjadi bahan cerita atau perkataan orang lain. Apapun yang kita lakukan, benar saja kita dicerita, apalagi jika salah yang kita lakukan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, belajar dari ilustrasi tersebut, sesungguhnya kehidupan kita dinilai oleh orang lain. Dan selain belajar dari ilustrasi itu, kita juga perlu belajar dari sosok Nabi Ayub, bahwa sekalipun kita berbuat kebenaran, menghasilkan sebuah kebenaran, orang lain akan menilai kita dan menyalahkan kita. Nah, ilustrasi tersebut sangat jelas menggambarkan bahwa orang lain akan terus berkomentar tentang apa yang kita lakukan. Tetapi kita harus memiliki prinsip. Kalau kita merasa apa yang kita lakukan itu benar, apa yang kita lakukan tidak salah, maka tidak usahlah kita mendengar perkataan orang lain yang tidak membangun diri kita. Kapan kita akan menjadi diri kita sendiri dan memiliki prinsip hidup, sedangkan kita hidup di bawah perkataan orang lain? Nah, dari bacaan kita Bapak Ibu Saudara-saudara, Ayub pasal 6 ayat 1 sampai 30. Ada dua hal yang dapat kita pelajari. Yang pertama, dari ketiga sahabat Ayub, kita belajar bahwa menjadi sahabat yang baik memang penting. Menilai dan mengomentari juga tidak salah. Tetapi penempatan diri sangatlah penting dan diperlukan. Jika kita tidak dapat menghibur orang lain yang sedang kesusahan, baiklah kita tidak menyalahkannya. Yang kedua, dari Elihu yang juga sahabat Ayub, kita belajar bahwa usia muda bukanlah suatu halangan untuk menyuarakan dan menyampaikan kebenaran. Dan dari Elihu, kita belajar juga untuk tidak menilai atau menuduh orang lain secara sembarangan tanpa didasari dengan kebenaran. Dan dari Elihu, kita belajar tentang kedewasaan seseorang itu tidak diukur atau dinilai dari usia mereka, tua atau muda, tetap kedewasaan diukur dari sikap, sifat, dan karakter yang kita miliki. Semua orang bisa menjadi tua dan itu pasti, tetapi tidak semua orang dapat menjadi dewasa. Persekutuan ibadah yang dikasih oleh Tuhan, selain kedua hal di atas, kita pun juga harus belajar untuk selalu cerdas dalam memberikan komentar kepada orang lain, melihat dari segala sudut pandang tentang akibat dari penilaian dan juga komentar yang kita lontarkan. Karena sikap dan karakter orang itu berbeda-beda. Belajarlah menjadi seseorang yang dewasa, baik dalam sikap maupun dalam iman kita, juga dalam perkataan kita. Apalagi di tengah pandemi COVID-19 yang pada saat ini belum juga terselesaikan. Kita dituntut dan harus pintar-pintar ketika kita mengeluarkan komentar. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, pada saat ini kita masuk dalam minggu sengsara yang ketiga. Minggu di mana kita merenungkan diri dan pribadi, bahkan kehidupan kita. Kita dituntut untuk selalu menjadi hamba yang selalu menyuarakan kebenaran. Kita dituntut untuk selalu pintar dalam memberikan komentar. Karena dengan demikian, maka kita mencerminkan siapa Allah, pribadi yang kita sembah, pribadi yang kita muliakan itu lewat kata dan sikap nyata kita. Selamat kita merenungkan diri kita, selamat kita memaknai minggu-minggu sengsara. Tuhan menolong kita. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli, karena itu disilakan jemaat berdiri. Dalam persekutuan dengan gereja di segala tempat dan sepanjang zaman, kita akan mengikrarkan pengakuan iman secara bersama-sama. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat disilakan duduk. Kita dengarkan firman Tuhan dari Amsal pasal 11 ayat 24 demikian. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Di bawah amanat firman Tuhan ini, kita akan memberikan ungkapan syukur persembahan kita kepada Tuhan. Kita melakukan pelengkap Kidung GKST nomor 100, bait yang pertama dan bait yang kedua, syukur padamu ya Allah. Pelengkap Kidung GKST nomor 100, bait yang pertama dan kedua, syukur padamu ya Allah. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah. Syukur atas kasih sayang dari sang anak dan teman. Syukur atas bunga mawar harum indah tak terperi. Syukur atas awan hitam dan mentari berseri. Syukur atas suka duka yang Kau beri tiap saat, dan firman mula pelita agar kami tak sesat. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan masuk di dalam doa persembahan. Untuk itu, jemaat disilahkan berdiri. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami ini, yaitu umat yang Engkau telah selamatkan. Ubahlah benda-benda mati ini menjadi karunia-karunia yang hidup untuk pekerjaan tangan-Mu demi kelebaran kerajaan-Mu. Amin. Jemaat disilakan duduk. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita akan mendukung di dalam doa kekasih-kekasih keluarga-keluarga kita yang mengucap syukur. Yang pertama, Saudari Elsa Walisa mengucap syukur atas berkat dan pemeliharaan Tuhan. Yang kedua, keluarga Surapatambo yang juga mengucap syukur atas berkat dan kasih sayang Tuhan. Kita siapkan hati kita, mari kita berdoa. Sungguh luar biasa kasih-Mu ya Tuhan. Dan kasih sayang Tuhan itu dibuktikan lewat penyertaan Tuhan semalam yang boleh kami lalui. Kami boleh dijaga, dipelihara, digembalakan oleh Tuhan ketika kami beristirahat. Terima kasih ya Tuhan. Karena pada pagi hari ini kami boleh menikmati kemahakuasaan Tuhan. Kami boleh menikmati hari baru, hari terakhir di bulan 2 tahun 2021 ini. Karena itu kami bersyukur dan berterima kasih
bahwa Allah terus menyertai perjalanan kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kalau pada saat ini kami telah beribadah memuji membesarkan nama Tuhan. Kami diberi kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan menuntun perjalanan kehidupan kami. Kami terus belajar dari Nabi Ayub. Sekalipun kami mengalami pergumulan, kami tetap mengalami kasih sayang Tuhan. Sekalipun banyak orang mencela menyalahkan kami, tetapi Allah membela kami. Biarlah firman ini Tuhan menguatkan iman percaya kami, memperteguh iman kami, supaya kami boleh menjadi orang percaya yang takut akan Tuhan, yang melakukan setiap kehendak firman Tuhan ini dalam kehidupan kami. Ajarlah kami Tuhan, supaya kami taat dan setia. Ya Bapa di sorga, biarlah apa yang kami lakukan pada saat ini, puji-pujian yang telah kami sampaikan diberkati oleh Tuhan, semuanya demi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya Bapa di sorga Allah kami, pada saat ini bersama dengan kekasih-kekasih kami, keluarga-keluarga yang disebutkan nama mereka maupun yang tidak sempat dibacakan nama mereka satu persatu, yang menyatakan ungkapan syukur mereka, rasa terima kasih mereka lewat persembahan yang mereka berikan pada saat ini. Dengan berbagai macam berkat Tuhan yang Tuhan telah nyatakan dalam perjalanan kehidupan mereka, mereka boleh dipelihara oleh Tuhan, mereka boleh merasakan kasih sayang Tuhan berlaku atas kehidupan mereka, juga berbagai macam berkat Tuhan atas ketambahan usia secara pribadi, ketambahan usia dalam rumah tangga perkawinan mereka. Biarlah Tuhan memberkati setiap ungkapan syukur, terima kasih mereka ini kepada Tuhan. Karena itu ya Tuhan, Tuhan akan membalas berkat dalam kehidupan mereka. Tuhan tidak akan membiarkan mereka berkekurangan, tetapi Tuhan akan menyatakan berkat yang berkelimpahan lewat usaha pekerjaan mereka. Seisi rumah mereka akan diberkati oleh Tuhan, sehingga mereka boleh terus merasakan kasih dan setia Tuhan berlaku dalam kehidupan mereka. Ya Bapa di sorga Tuhan kami, pada saat ini juga kami hendak berdoa bagi kekasih-kekasih kami yang pada saat ini ada dalam pergumulan oleh karena sakit penyakit. Secara khusus Bapak Pendeta Onesimus Kayupa yang pada saat ini ada dalam kelemahan tubuh, ataupun saudara-saudara kekasih kami yang tidak sempat disebutkan nama mereka satu persatu, yang juga ada dalam kelemahan tubuh, yang bergumul, yang berduka. Tuhan, kiranya Engkau menguatkan mereka, mampukan mereka untuk melewati setiap persoalan kehidupan yang mereka alami. Tuhan, pegang tangan mereka dan jangan biarkan mereka berjalan sendiri, tetapi ya Tuhan, mereka akan terus diberkati dan dimampukan oleh Tuhan. Berkati makanan, minuman, obat-obatan, perawatan yang dilakukan baik dari para medis maupun pendampingan dari kaum keluarga. Semua dipakai Tuhan untuk penopang bagi kehidupan mereka dan boleh menjadi sarana kesembuhan bagi saudara-saudara kekasih kami ini. Ya Bapa di sorga, jika ada yang berduka, Tuhan hiburkan mereka untuk melewati lembah duka cita, masa-masa duka cita, masa-masa sulit ini. Biarlah Tuhan hadir menghibur mereka, menguatkan mereka, sehingga dalam keyakinan iman mereka berpengharapan hanya kepada Tuhan, Juru Selamat manusia. Bapa di sorga Tuhan kami, demikian juga kami hendak berdoa bagi pemerintah bangsa negara kami dari pusat hingga ke pelosok daerah, bersama dengan aparat keamanan TNI Polri dan juga tim kesehatan yang selalu setia memberikan diri mereka untuk melayani masyarakat. Juga Tuhan memberkati mereka, apapun yang dikerjakan Tuhan berkati. Jaga dan lindungi mereka ya Tuhan, sehingga mereka boleh menjadi berkat bagi sesama. Demikian ya Tuhan, hamba-hamba Tuhan di mana saja mereka berada dalam tugas tanggung jawab pelayanan mereka juga Tuhan berkati, sehingga mereka terus dituntun oleh Tuhan lewat berkat yang berkelimpahan sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Bapa di sorga Tuhan kami,
Sekiranya ada jemaat Tuhan yang akan melakukan perjalanan, baik yang menuju kota Poso ataupun yang keluar dari kota Poso ini, Tuhan beserta dengan mereka, menyelamatkan mereka di dalam perjalanan, menibakan mereka dengan penuh keselamatan di tempat tujuan mereka masing-masing. Kami berdoa bagi jemaat Tuhan, jemaat Eklesia Poso yang pada saat ini beribadah di rumah mereka masing-masing, dari anak sekolah minggu, remaja, pemuda, bapak, ibu, bahkan lansia. Tuhan berkati kehidupan mereka, berkati pekerjaan mereka, di mana saja mereka bekerja. Tuhan jaga, Tuhan selamatkan, Tuhan lindungi. Biarlah berkat Allah yang berkelimpahan menjadi milik dan bagian mereka. Berkati anak-anak kami Tuhan, baik yang dekat dengan kami maupun yang terpisah jauh dari kami. Sebagaimana Tuhan mengasihi kehidupan kami, maka demikian juga Tuhan akan mengasihi mereka di mana saja mereka berada. Kami percaya masa depan terbaik Tuhan sediakan bagi anak-anak kekasih kami ini. Ya Bapa di sorga Tuhan kami, seluruh kehidupan kami pada minggu berjalan, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Juga ya Bapa, kami berdoa bagi orang-orang yang membutuhkan pertolongan Tuhan, janda, duda, anak yatim piatu, mereka yang berkekurangan, mereka yang ada di dalam penjara, bahkan siapapun mereka yang membutuhkan topangan Tuhan. Tuhan kiranya beserta dengan mereka, cukupkan apa yang mereka butuhkan dan berikan apa yang mereka perlukan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, begitu banyak yang hendak kami pinta kepadamu, tetapi kami terbatas menyebutkannya satu persatu. Tuhan kiranya memberkati kami, melayakkan kami untuk selalu meminta kepada Tuhan. Ya Bapa di sorga, ini doa kami, bukannya kami datang memerintah akan Dikau, tetapi jadilah sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa kepadamu. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mengucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Karena itu mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Kita akan menerima berkat Tuhan, karena itu dipersilakan jemaat berdiri. Mari bernyanyi dari pelengkap Kidung GKST nomor 162, bait yang pertama dan keempat. Pelengkap Kidung GKST nomor 162, bait yang pertama dan keempat. Ku utus kau mengabdi tanpa pamrih. Utus kau mengabdi tanpa pamrih, berkarya terus dengan hati teguh, meski dihina dan menanggung duka. Ku utus kau mengabdi bagiku. Ku utus kau tinggalkan ambisimu, padamkanlah segala nafsumu, namun berkaryalah dengan sesama. Ku utus kau bersatulah teguh, karena Bapa mengutusku. Utus kau.
Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Kembalilah dalam damai sejahtera, lakukanlah firman yang telah kita dengar, serta terimalah berkat Tuhan. Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Jemaat dipersilakan duduk mengambil saat teduh. Melayani lebih sungguh. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, demikianlah seluruh rangkaian ibadah kita telah selesai. Nona Dina dan seluruh majelis jemaat Eklesia Poso mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Majelis GKST Jemaat Eklesia Poso menghimbau kepada seluruh anggota jemaat untuk menjaga jarak, memakai masker, dan rajin mencuci tangan. Tuhan menolong kita. Amin. Kuutuskan mengabdi tanpa pamrih, berkarya terus dengan hati